Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang mulia Abu Imam Masjid, Khatib Masjid, Bapak Kecil, sahabat, guru-guru kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada seluruh hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada ini hari Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan suasana Idul Adha pada tahun ini. Dan alhamdulillah bagi kita-kita yang diberi kesempatan untuk terus melakukan ibadah-ibadah dalam bentuk kebaikan-kebaikan, wabil khusus bisa berkesempatan untuk melakukan ibadah kurban yang sangat dianjurkan di beberapa hari yang akan datang, mulai kemarin, besok sampai selesai hari tasyrik. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan momentum untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus membangun kepasrahan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercermin pada kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Semoga kita semakin sadar bahwa apapun yang Allah perintahkan maka harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melalui ibadah kurban. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan dasar dari kurban adalah taqarrub ilallah. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara analogi, ketika tujuan kurban adalah taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita itu kepada Allah, sekilas kita membuat sebuah perbandingan. Menyagetanyo kata dengan wali kota. Mungkin setingkat camat nyandeh ubud tunggu. Kalau kita sudah dekat dengan wali kota, mungkin setingkat camat itu terlihat kecil. Kemudian begitu juga jika kita itu sudah dekat dengan gubernur. Kata dengan Pak Gubernur, mungkin setingkat wali kota ataupun bupati itu akan terlihat kecil. Begitu juga kalau kita sudah dekat dengan pihak Kapolda, mungkin setingkat Kapolres, nyan aja ke hai. Apalagi kita sudah dekat dengan presiden, setingkat pimpinan di tingkat 2, gubernur, Kapolda, Kodam, mungkin nyan hanadeh raya urangnya. Kenapa? Karena kita sudah dekat kepada orang yang lebih tinggi, yaitu presiden. Maka ketika kita sudah dekat dengan orang ataupun siapa saja yang dianggap lebih tinggi, maka secara kebiasaan yang di bawah itu
anajud lam kenira. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin perlu disampaikan dalam analogi ini bahwa ketika kita sudah dekat dengan Allah, ketika kita melihat tujuan daripada kurban adalah takarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap perkara-perkara duniawi seperti contoh yang saya uraikan tadi, ketika kita sudah dekat dengan wali kota setingkat camat itu mungkin akan terasa kecil. Nah, yang menjadi renungan kita hari ini, ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka seluruh makhluk akan terlihat kecil, hanya mengandalkan Allah semata-mata. Maka berawal dari kedekatan hati, berawal dari kedekatan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa dekat kita ini dengan tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berawal dari kedekatan hati? Bahkan hati lah yang perlu berdoa dengan Allah. Zikrullah, kita harus selalu mengingat Allah. Kenapa berawal dari kedekatan hati? Karena menyeati kata, menyeati jauh, ada tubuh dotat, semuanya itu perkara yang kita maksud akan terasa jauh. Saya ulang, kenapa berawal semuanya dari hati? Karena seandainya hati terasa jauh, maka sesuatu yang kita maksud ada pih tubuh to tetap terasa jauh. Sebuah perbandingan. Nah, urung pakai dengku bak timpangnya. Ada kala kita lagi duduk ngopi makan siang, tiba-tiba na urung pakai mia bahasa Aceh kamu mamat kipai baje tu. Boh hidung rak-rak mupok. Mutu menyok lah manuk mata. Gitu menak cung dungkumnya kun orang Aceh. Logat demenak tergantung daerah masing-masing. Nah yang agak makrat, agak ruh bacut, nah yang meklido. Artinya antara si A dan si B lagi terjadi keributan. Kata demenak yang galau mutuh-tuh tu. Sehingga tanya yang tengah taduk dalam kidai ataupun tengah tajib kopi, timbul pertanyaan to karu to mempaki. Sehingga kita keluar, kita melihat dari kejauhan, kita memantau siapa yang lagi berantem itu, caci makinya luar biasa sampai kedengaran. Urang gede menaknya, urang medawanya posisi kak boh hidung rap mupok nunggu. Kamu makmat kipek bajai. Ada mede. Ketika gaknya tengah bengeh tengah gede menak. Yang pertama, yang kedua karena katuha ambek male di kala nikop. Manteng kamu paki. Ada mede wate gede menak kan gemesah mantap. Berarea tergantung lamnyo, lamje tergantung gaya cara temenak matematik. Gemesah-mesah manteng. Karena apa kan tanpa menggunakan nada yang besar, otomatis higam ataupun urang yang tengah bengeh tanyonya itu hidengo. Putra yang kena lamnyo, anak je terserah. Tapi enggak demikian. Hana orang temenak mesah deku bacut, hana orang temenak bacut. Jadi kalian empat na orang temenak mesah. Kenapa demikian? Karena ketika ate getanyoka benci kepada urangnya, maka tak kena. Maka secara otomatis nada volume kita itu akan naik dengan spontan. Ketika ate getanyoka benci, seolah-olah jauh tungku cukup jauh kangen cik. Mu boleh hai dau. Maka dengan spontan nada volume suara kita itu akan naik dengan sendirinya. Tinggal roh mutu menak teku ibadah urat aku. Kenapa? Ate ka jauh. Sehingga kita terasa jauh dengan dia, maka itu bit urat aku bak datang menak ji, tantang ji cukup jauh. Padahal mupok boh hidup. Ini satu sisi. Maka kita melihat ketika ate ka jauh, tubuh to walau geduk lam lampuh dayah bak bineh lampuh dayah. Bak bineh tu masjid to ngan temidit ngan gari raja lagu. Tapi kadang wate subuh wate encah hanat ruh gak nyan tu masjid. Yang roh tu masjid tu urang yang jauh, yang dukun paling jauh roh tu masjid. Orang yang jauh dengan tinggal dengan masjid,
ataupun yang jauh dengan tempat-tempat pengajian hadir. Kenapa? Hatinya dekat. Maka di awal saya katakan adalah semuanya berawal daripada hati. Punya ate kajiuh ada tubuh tutotat hantruk. Maka ini salah satu cara membuat pendekatan. Maka banyak kejadian contoh-contoh, ya, termasuk contoh yang musim sekarang yang sempat viral itu sekitar 3 tahun yang lalu di Jawa Timur. Kasus jamaah haji asal Indonesia. Nyebata katanya urang mekat mi caluk tu, pecel ulek di amperan toko. Sempat viral di media ketika diwawancarai oleh wartawan. Kenapa ibu bisa termasuk jamaah haji pada tahun ini? Baik salah leton kau ikut sebelum Covid. Padahal ke petapat peng nuku 12.500 lam tidro. Terlepas daripada kebijakan pemerintah kita wajib antri. Yang penting gak nyan karuh lam daftar sehingga dalam pandemi beliau melakukan ibadah haji. Salah satu jawaban yang dimuat oleh media itu, kenapa ibu bisa melakukan dengan mengumpulkan uang 12.500 dalam satu hari alih 8 ton gepetapat pengen beek gejak haji gemekat mi ke toko gop dapat kami caluknya kurace di Jawa Timur. Putranya jawab ke ibunya, hati saya ini rindu ke Baitullah walaupun rindukan hukum. Hati gaknya selalu teringat-ingat ingin melaksanakan ibadah haji. Maka sempat viral. Igaknya 12.500 ketemu petapat untuk gaya haji. Itanya tertuh 50 kadang-kadang duduk peng. Baik apakah merempok oleh duduk peng kadang. Yang merempok tertuh 20 mungkin tak ubah tertuh 20. Beruh karena 2 botak inan kilo macam-macam. Beruh 2 re. Yang duduk peng tertuh 20 terlepas daripada masa antri. Bahkan bisa melakukan. Hati saya kata ibu itu tersebut rindu ingin menziarahi makam Rasulullah. Ada satu kasih di situ Bondo lagi, seorang anak-anak muda yang bisa berkurban. Ubere alumo tunggu, kan ubele mau tanya ini 15 juta, 28 juta alumo si mental idol yang mudanya. Akad, ya merabi ya kerja bangunan. Karena keinginan saya untuk berkurban ibape ngelam-lam plastik hitam diterahkan Mbak Panitia Masjid. Kenapa? Keinginan saya untuk melakukan kurban. Ceritanya hampir sama, dia menabung cuman menjadi sebuah kuli bangunan tempat pegat bola bulu tangkis di situ Bondo. Sekali uronyo ngan anak muda yang pik rokok mil 26 ribu rokok mil yang raya, 20 ribu rokok mil uput. Begitulah lebih kurang. Tak kalkulasi dengan anggaran yang digunakan untuk ibadah kurban. Maka jawabannya bukan karena peng pada dasarnya, tapi karena hati keinginan kita untuk melakukan kurban. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berawal daripada hati keinginan kita untuk melakukan kurban. Kemudian terkait dengan kurban, di antaranya anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis, ma amila adami min amalin yaumin nahar ahabba ilallah min iraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelihkan darah hewan kurban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat. Biquruniha wa as'ariha wa adlafiha, dengan tanduknya, dengan bulunya dan dengan kukunya. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaka minal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan anjuran berkurban, baik dari tinjauan anjuran hadis ataupun dari segi anjuran dalam Al-Qur'an, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka tugas kita kubut
yang geperintah menyemampu tak puput. Tanpa tak fikir yang hana perlu fikir. Ketika kan yu kurban, berarti tak laksanakan kurban menyemampu tak kurban. Tanpa memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Umpama dalam mazhab gedanya dan menurut ijtihad para ulama yang lebih ahlinya dan menan-menan yang kalian pegang dalam kitab dalam nanas agama putro, termasuk besok dan lusa kita masih bisa menyembelih. Kemudian dalam masalah pelaksanaan, satu kambing itu boleh, satu kambing itu 1 orang, satu sapi itu boleh 7 orang, tanpa memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Contoh, mereka pikir seolah-olah lagehi kambingnya untuk nebalang. Ya Allah, ini hikmah daripada anjuran berkurban, tanpa memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Tugas katanya puput. Putra yang ini sesuai dengan anjuran syariat. Nya tidak taboh kambing, tidak orang, nya taboh lemau, jut 7 orang. Artinya apa? Tanpa memikirkan siapa orang yang di dalam itu. Karena menyejuk tak pikir, ini kalau kita terus memikirkan agama ini ke depan akan kacau. Contoh, yang hana peleta pikir, tak pikir. Le lako ge kerja bak bupati. Rumah ge ngajar bak ATD. Ya otomatis instruksi pimpinan kalau di daerah kita ini sudah luar biasa, alhamdulillah baiknya, semua dianjurkan berkurban. Jadi otomatis le suami juga berkurban di kantor bupati, tapi kantor binan. Le rumah kadang-kadang ge kurban tit baik di kampung, di lorong ataupun di timur tikula tadi. Ge kurban tapi guru-guru. Tinggal le urinang ge keun bak lako ge. Nyai rone bak kurban di kantor. Yang nauri nang naik bu je. Kena agam ikah pi menantit. Igata bet nak kurban ti gai moh tikula. Ina bapak aje yang ni. Tinggal kajangan je ikah, kat tinggal ilung. Ini salah satu kekacauan kalau kita memikirkan seperti itu. Kata apa? Yang kedua menyata pikir nyan semata-mata lagehi nyan gebala. Mungkin kalau ada dalam satu kelompok itu 7 orang umpamanya. Nah, tidro yang agak-agak makmu gebacut tumbut. Geprotes bak panitianya nempoh tawro dalam tati lemo bak gepetimang-petimang urangnya itu kulung bek ngan gaknya kalemo pijut bacut bak gemita ngan kelompok cukup tembun-tembun hai iplung singoh tungku lemolung berat hal kanyan jadi long peh nemita ngau ubut mantang peluk menyamenan cara tak semiki nyan habis-habis sehingga gecoklah sebuah kesimpulan. Dalam agama itu bukan hanya semata riba yang diharamkan, bukan semata mabuk, bukan semata zina, miara goblok juga haram dalam agama. Kahana mumpom berarti ketika melaksanakan apa yang dianjurkan itu saja, selesai. Masalah pembalasan kita digantikan dengan sebuah kendaraan itu kembali, itu namanya hak prerogatif Tuhan. Maka tugas katanya puput sesuai syariat. Kambing tak tidak taboh kambing tidak orang, lemau taboh lemau jut 7 orang. Jadi tanpa memikirkan lagi lo contoh kimno. Iba permoh go, iba lah katanya legop macam-macam. Mioy nangon yang tembun baju bek kelompoknya hai iplung kambing kanyo, kambing ubut nyan habis-habis kata begitu. Maka jadilah sebagai pelaksana syariat yang giat dan semangat sesuai anjuran-anjuran daripada ulama. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Adha juga identik dengan haji. Haji adalah Arafah. Arafah adalah perenungan, sebuah perenungan tentang Sang Khalik dan sebuah potret kecil tentang mahsyar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam kisah, Asiyah tetap bahagia meski bersuamikan Fir'aun. Maryam tetap bahagia meski hidup tanpa suami, karena mereka tidak menjadikan makhluk sebagai sandaran untuk bahagia. Ketika hati sudah punya Allah, maka hal lain tidak berarti apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, mari kita jadikan momentum perayaan Idul Adha ini sebagai ajang untuk meneladani ketegaran jiwa Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah, sehingga bisa menjadikan kita semua hamba-hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bukan kambing atau sapi yang menjadi esensi dari kurban,
tetapi tawaduk, kerendahan hati dan keikhlasan itulah makna kurban yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah was'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum rabbi ighfir li warham wa anta khairur rahimin wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.